Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di bulan ini kita sedang merayakan hari Natal, di mana kita tahu bersama hari Natal adalah hari yang penuh sukacita dan sangat dinanti-nantikan oleh setiap kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena momen ini kita sedang merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya ambil di dalam Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain." Kalau kita membaca di dalam Lukas 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12, di situ menceritakan tentang perjalanan orang-orang Majus, di mana sebelum kelahiran Yesus, orang Majus menantikan kelahiran Yesus dengan semangat dan sukacita. Mereka mempersiapkan diri, waktu, tenaga, dan harta benda mereka untuk dipersembahkan kepada bayi Yesus. Yang menjadi pertanyaannya pada saat ini, siapakah orang Majus ini? Injil Matius menyebutkan bahwa orang Majus ini berasal dari timur. Orang Majus adalah orang terpandang, cendekiawan, dan dikenal sebagai orang-orang suci dan juga bijaksana. Dan mereka juga menguasai beberapa ilmu pengetahuan, diantaranya ilmu filsafat, ilmu alam, ilmu astrologi, atau perbintangan. Namun hal yang luar biasa yang mereka miliki yaitu mereka memiliki kerinduan yang besar untuk menjumpai Sang Mesias yang telah dinubuatkan kelahirannya. Orang Majus melihat bintang di langit yang menjadi tanda bahwa Yesus telah lahir untuk menjadi Raja dan Juru Selamat bagi dunia ini. Akhirnya mereka pun berangkat ke Betlehem dan meninggalkan pekerjaannya, keluarganya untuk menjumpai bayi Yesus. Bahkan mereka melakukan perjalanan yang sangat lama. Bahkan mereka harus menghadapi tantangan dalam perjalanan, diantaranya merasakan kelelahan, kedinginan, bahkan ancaman dari binatang buas, bahkan mungkin masih banyak hal-hal yang lain yang mereka jumpai dalam perjalanan mereka. Namun semuanya itu tidak berarti apa-apa bagi kehidupan mereka, karena mereka ingin berjumpa dengan Yesus, Sang Juru Selamat itu. Dan menjadi tujuan mereka adalah untuk datang menyembah dan memberikan persembahan yang tidak hanya sekedar harta benda, tetapi juga diri dan waktu mereka. Dengan apapun yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk menerima hal-hal yang melampaui nalar dan logika mereka, yaitu iman untuk menemukan kehidupan dan kekekalan di dalam Yesus. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika orang Majus akan kembali ke negeri asalnya, mereka pulang melalui jalan lain. Namun sebelumnya mereka disuruh oleh Raja Herodes untuk kembali kepadanya dan menceritakan segala sesuatu tentang Mesias itu. Namun Allah memperingatkan mereka dalam mimpi untuk tidak kembali lagi kepada Herodes dan pulang ke negerinya melalui jalan lain. Dengan melalui jalan lain itu, mereka terhindar dari niat jahat Herodes yang mengaku mau menyembah Yesus. Sekalipun jalan itu adalah jalan yang baru dan berbeda dari jalan sebelumnya, tetapi itu adalah jalan yang diperintahkan oleh Tuhan. Jalan yang mereka lalui bisa saja lebih mudah atau sebaliknya lebih sulit dari jalan sebelumnya. Namun dengan ketulusan hati mereka mau menempuh perjalanan tersebut. Tanda ketaatan dan kesetiaan mereka melakukan perintah Tuhan sehingga mereka pulang ke negerinya dengan selamat dan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari peristiwa ini kita dapat memaknai bahwa Natal adalah peristiwa yang penuh sukacita karena Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita. Sukacita ini seharusnya melahirkan kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus seperti kerinduan orang-orang Majus. Perjumpaan itu memerlukan kesungguhan hati, perjuangan, pengorbanan, dan juga
kita harus mengandalkan iman kita dan keyakinan akan janji Tuhan, sehingga pengenalan kita lebih dalam dan hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan dalam hubungan secara pribadi maupun bersama. Dari perjumpaan kita dengan Tuhan, kita akan menemukan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk keselamatan hidup kita. Ada banyak jalan di dunia ini, tetapi hanya jalan Tuhanlah yang harus kita ikuti. Sekalipun jalan lain terlihat lebih mudah, tetapi kita harus tetap berjalan di jalannya Tuhan sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kita untuk melakukan perintahnya. Dengan berjalan di jalannya Tuhan, kita akan dimampukan untuk keluar dari keterpurukan dan pergumulan yang sedang kita hadapi, sehingga kita merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, dan kami juga bersyukur Tuhan Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami mau tetap serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menjaga dan melindungi bangsa kami, serta Engkau yang akan memberkati bangsa kami. Bahkan setiap kehidupan dari setiap jemaat Tuhan juga yang ada di tempat ini, kami juga mau serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang dalam pergumulan, permasalahan, Tuhan tolong berikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kehidupan mereka. Mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin ada di antara setiap jemaat Tuhan yang sudah jauh daripada-Mu, kiranya juga Engkau akan menarik kembali setiap kehidupan mereka agar mereka berbalik kepada-Mu dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan seterusnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan tetap terus ada bersama-sama dalam kehidupan kami. Terlebih biarlah sukacita, damai sejahtera Allah mengalir atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau melangkah di hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.